Halo traders, selamat datang lagi di channel Yudi Ardianto. Beberapa hari lalu, ini seminggu yang lalu ya, saya ada rilis video mengenai teknik trading saat news, yang mana di situ saya mengajarin caranya trading news menggunakan setup yang cocok banget kalau kita pakai pas ada rilis data fundamental. Khususnya waktu itu menjelang FOMC saya merilis video tersebut dengan harapan tentunya nanti pas ada FOMC kalau ada setup ini kawan-kawan bisa ikut mengeksekusi, karena memang setup ini itu powerful sekali ya. Kalau yang udah nonton udah tahu namanya adalah setup compression, dan setup compression ini itu sering banget muncul di chart, dan kalau pas ada news munculnya, wah itu pokoknya harga bisa dia tekan, dia genjot sampai tanpa ampun ya. Pokoknya bebas gitu, tanpa halangan dia berjalannya. Jadi untuk yang belum nonton bisa nonton dulu biar nyambung sama video hari ini. Nah, kalau yang udah nonton, hari ini saya mau bedah-bedah untuk studi case ya, untuk studi kasus setup compression ini, untuk mengetahui betapa dahsyatnya genjotan dari setup compression, dan juga nanti tentu aja ada kelemahannya. Tidak ada teknik yang 100% bener ya, pasti ada kelemahannya apa aja. Nanti saya akan bahas juga, terus gimana cara antisipasinya gitu biar kita nggak terjebak. Tapi sih secara risk reward ratio ini sehat banget gitu ya, sehat banget. Anda bisa dapat di atas 1:1. Kita loss 1%, profit lebih dari 1% kalau pakai setup ini, asal entry-nya di tempat yang tepat. Nah, hari ini saya langsung akan kasih lihat dari jurnal trading pribadi saya, yang mana saya pilih sudah beberapa ada kayaknya 3 kayaknya ya, yang kebetulan waktu itu entry pas ada compression gitu, untuk melihat apa iya sih, apa bener sih segitu powerfulnya gitu ya. Tapi teknik adalah teknik ya kawan-kawan. Kita nggak boleh terlalu terlalu membanggakan gitu, terlalu pede. Compression is the best, yang lainnya itu nggak sebagus compression gitu. Itu juga tidak seperti itu ya kawan-kawan. Pastinya akan ada kekurangannya. Nanti kita akan lihat dan bahas kekurangannya juga. Oke, langsung aja kita buka jurnal trading saya yang entry menggunakan compression. Yang pertama, ini ada out CHF ya di H1. Ini tanggal berapa ya? Ini pokoknya minggu kemarin, ini hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat apa hari Kamis gitu. Ya, di sini ada compression nih. Ini saya kasih trendline begini ya. Ini kan compression nih. Ya, di sini ada supply buat new low, naik retest supply ini, new low, retest lagi, sehingga dia turun, dia di sini ada supply lagi, sehingga supply ini udah kosong. Dengan harapan tentunya nanti setelah dia men-trigger ya, di sini saya udah tandain ya demand tempat membeli ya, sehingga kalau dia men-trigger akan naik dengan kencang gitu ya. Sebenarnya demandnya ini ya, yang bawah bukan terlalu besar seperti ini. Dan kalau kita lihat pas di demand yang bawah ini dengan base yang lebih kecil, dia ini dapat entry pucuk. Namun ini adalah entry yang manusiawi gitu ya. Jadi tidak selamanya kita itu dapat entry pucuk. No problem, itu manusiawi ya kawan-kawan. Seperti ini, takut ketinggalan gitu ya. Ini kenapa saya entry di sini, nggak pasang buy limit di sini ya, karena saya itu suka nunggu konfirmasi kawan-kawan, suka nunggu konfirmasi. Karena kalau kita touch trade ya, touch trade itu kita nggak nunggu konfirmasi setelah dia menyentuh base langsung kita pending order buy limit di sini, itu lebih beresiko ya, takutnya dia ketembus. Nah, kalau udah ada konfirmasinya yang ini nih ya, ini namanya 2 ini bullish engulfing ya, bullish engulfing. Dia menyentuh base,
terus dia close lebih tinggi candle bullnya dari bear sebelumnya ini adalah konfirmasi bahwa dia udah siap untuk naik gitu. Kalau kita pakai buy limit di sini belum ada di sini, bisa aja dia ketembus ke bawah langsung. Saya itu yang ditakutin gitu ya. Jadi setelah ada bullish engulfing, pas dia retest, pasti dia setelah bullish engulfing ini dia akan retrace dulu ya, retrace dulu, koreksi ke bawah gitu. Biasanya dia itu mantulnya di 50% dari bullish engulfing ini, atau di candle yang pertama, di pembukaan candle yang pertama ya, di candle merah ini, di bodinya ini. Nah ini kan tepat di garis itu tuh, pas koreksi buy gitu, baru stop loss di sini ya. Bisa kita lihat ini risk rewardnya lebih dari 1:1, sepertinya 1:1,5 kali ini. Biasanya untuk take profit compression sih di awal compression gitu ya kawan-kawan. Tapi kenapa ini saya pilih di sana? Ini kalau digeser ke kiri, di daily baru nampak itu ada zona jauh banget ke belakang, itu ada resisten, pernah harga tertingginya di situ. Jadi sebenarnya ini di dalam area ranging dan harga tertingginya itu di sini batasnya gitu ya. Dan setelah itu update lagi ya, ini udah naik, mulai naik. Ini seperti yang saya bilang ya. Disinilah letak kedahsyatan compression. Karena supply yang ada di sini sudah kosong. Ketika ini demand yang benar seperti ini gambarnya, tadi kegedean. Tadi kegedean ya. Ketika dia men-trigger demand, karena di sini udah kosong ya, dia di sini trigger, terus ada konfirmasi ya, di sini retest kedua kalinya, langsung naik tanpa penghalang karena di sini udah kosong. Nah, ketika naik ini, di sini ada panah merah ini, saya udah set stop loss plus, SL plus, untuk memproteksi seandainya nanti dia turun dan kena SL plus saya, maka saya tetap profit. Jadi entry ini sudah aman ya untuk AUCHF, jadi bisa berburu setup di pair lainnya lagi untuk dieksekusi gitu. Jadi dia udah terkurung. Kalau dia naik profit, turun juga profit. Kalau turun tetap profit tapi lebih kecil. Kalau naik di sini adalah mencapai target saya gitu. Dan terus saya ingat waktu itu saya tengah hari keluar gitu ya, biasalah ya, bapak rumah tangga gitu ya, ngurusin rumah gitu ya. Jadi tidak selalu lihat chart. Dan jam berapanya ini, jam setengah 3 ya, setengah 3 saya hidupin komputer. Terus kebetulan lagi kayak gini kondisinya, lagi kayak gini. Terus saya rekam tuh, iseng-iseng saya rekam, dan ternyata di depan mata saya melihat TP-nya itu dilahap ya, dilahap sama harga. Coba saya play ini ya, ini. Nah ya, dia melahap TP saya, harganya ya. Tuh, dia naik langsung tepat di depan mata saya. Karena target TP-nya juga tepat di resisten yang saya tengok dari kiri itu tadi, yang kayak saya bilang tadi ya. Dan ini di sini ya, waktu itu ya, di sini saya entry setelah bullish engulfing ini, ya, ini demandnya ya, terus dia naik dengan bebas. Inilah apa ya, hadiah dari compression. Kita sabar nunggu dia turun dulu ya, dikasih hadiah begini, langsung. Nah setelah kena TP dia langsung turun ya, langsung turun karena ini dia resistennya, saya ambil dari sini ya, dari sini resistennya. Menariknya setelah dia naik begini terus menuju ke resisten ini, dia juga buat compression di sini guys ya, buat compression ya, nih dikompres terus ya, sehingga dia trigger resisten yang mana TP saya tadi, langsung dia turun juga dengan kencang guys, karena di sini adalah compression. Itu kelebihan compression. Lalu kita coba tengok lagi di
pair lainnya. Ini ada GBP out. Nah, kalau GBP out ini saya tidak berdasarkan compression, hanya pure supply demand aja. Waktu itu belum terlihat approach yang berbentuk compression. Jadi saya udah kasih sell limit di sini ya. Saya kasih sell limit dan ya, waktu itu harganya sampai candle ini ya, habis beli panjang tuh agak 46, habis beli panjang terus ada 6 candle setelahnya. Nah, sampai sini pokoknya sekitaran sini. Ternyata pas dia menuju ke sell limit saya itu buat compression guys ya, buat compression mulai dari sini ya. Dari sini compressionnya ketika trigger floatingnya nggak pakai lama langsung down ya. Area take profit saya di sini dan dilahap juga ya. Terus ini yang terbaru ini kemarin yang di video ini nih ya, di video ini yang paling baru nih, rekomendasi saham saya ada bahas. Kalau kalian trading saham juga boleh ikutin ya, boleh cek, maksud saya ikutin, nggak wajib. Kalau ngikutin nggak wajib, untuk referensi ya, untuk referensi. Jadi di TBIG ini saya melihat ada compression di sini, ada swap zone namanya kalau di teknik supply demand ya. Lalu dia masuk retest swap zone ini dan di sini udah ada konfirmasinya. Lagi-lagi konfirmasinya adalah apa teman-teman? Bullish engulfing ya. Setelah bullish engulfing terus saya nunggu jam 9 langsung saya eksekusi tadi pagi, dan hari ini sih udah naik dikit tapi ya 0, berapa gitu. Antara rekomendasi ini pada naik semua kecuali Mustika Ratu. Mustika Ratu dia masih turun karena memang ada demand yang lebih kuat di bawahnya. It's okay, itu wajar gitu ya. Kita tunggu aja nanti ya, kita tunggu ini TBIG ya, emiten TBIG dengan target saya ada di sini. Ya, target di sini kemungkinan sih masih bisa naik terus kalau saya melihat TBIG ini. Jadi nanti kalau dia pas udah di tengah gitu ya, udah agak naik tinggi, baru saya SL plusin biar aman asetnya ya. Jadi kita lihat aja nanti gimana pergerakan selanjutnya, apakah benar dia langsung naik terus laju atau masih turun lagi. Soalnya di sini udah ada konfirmasi sih, keyakinan saya sangat besar dia akan naik gitu ya, sangat yakin saya. Tapi kita lihat aja ya, bukan kita juga yang ngatur harga gitu kan. Nah, ini dia contoh yang salah ya. Di sini nanti kita akan tahu kelemahannya ya. Di sini ada compression, saya tandain ya, swap zone udah mulai profit gitu ya, udah mulai profit. Saya juga ini nggak pakai sell limit, kayaknya ini di time frame bawahnya saya nunggu konfirmasi. Kalau di time frame ini belum kelihatan gitu ya. SL, TP-nya juga lebih gede meskipun meskipun belum sampai 1:2 gitu ya. Terus pas ditengok-tengok lah kok supply-nya ini ya naiknya malah kenceng gitu ya, padahal di sini udah ada compression gitu. Di sini masih disuntik lagi dengan candle lumayan panjang-panjang ya, dan dia engulf. Base ini teringulf, jadi tak cut loss manual guys sebelum kena SL. Pas kesempatan dia turun, pas kebetulan saya lihat chart dia turun, langsung saya cut loss manual. Kalau dia kena SL tentu lebih besar ya. Jadi pas dia turun untuk kehilangan uang lebih kecil gitu tujuannya gitu ya kan kawan. Dan ternyata benar ya, waktu itu di sini ternyata kena SL ya. Kalau nggak di cut loss manual tetap kena SL dan lebih gede dibanding cut loss manual. Jadi kelemahannya ya, terkadang kita itu terkecoh apa ya, di level-level yang kurang tepat. Sebenarnya bukan kompresenya yang salah, mungkin tradernya aja gitu ya, sayanya aja yang salah melihat gitu ya, kurang melihat time frame besarnya gitu. Padahal di sini bukan
tempat yang kuat begitu. Makanya dia masih mengejar di sini. Karena supply ini yang masih fresh banget gitu. Dan benar setelah kena supply yang fresh ini dia tetap turun. Dan sesuai rule-nya, basicnya ya, dia nggak harus di base yang lebih jauh gitu. Taruh aja TP-nya di awal compression dan ini kena loh. Sebenarnya kena ya. Kalau kita kasih TP-nya di awal compression ya, di sini ya, kita tarik garis lurus, ini kena sebenarnya. Dikasih kesempatan profit, cuman kitanya yang salah marking area ya. Disitulah letak apa ya, kesalahan kita gitu ya, letak kesalahan kita salah mencari tempat untuk triggernya gitu. Dan coba saya lihat ya, ini NZD USD di mana ya, H1 kayaknya. Nah ini ya, saya entry-nya itu pakai base ini nih, ya. Ini kena SL, ternyata dia masih nyari yang di sini guys, nyari yang di sini ternyata. Coba kita intip time frame besarnya, kurang gede. Nah di daily baru ketahuan kesalahan kita. Jadi bukan kompresornya yang salah, sayanya yang salah gitu ya. Sebenarnya ini adalah tren turun ini memang di H4, di H1, maksudnya di time frame bawahnya itu terlihat sedang bearish ya, terlihat sedang bearish, padahal sejatinya bigger time frame is the king ya kawan-kawan. Jadi raja, time frame yang tinggi itu adalah raja gitu. Kalau di sini lagi koreksi, ya udah berarti koreksi. Tren yang kayaknya lagi turun banyak ini, kalau kita lihat dari gambar yang lebih gede, dari time frame yang lebih gede, ini sebenarnya adalah koreksi dari ini ya. Ingat struktur market ya, kalau dia buat new high ya, buat new high kan di sini sebelumnya high-nya di sini, lalu dia breakout buat new high, berarti ini sedang mulai up ya, sedang mulai bullish, dan dia sedang retrace ya, sedang retrace. Dia retrace, dia mantul di demand yang ini ya, di sini ada demand. Yang mana harusnya area ini adalah TP-nya orang-orang yang pada sell dari atas ini ya. Di area ini udah pada TP gitu ya, terus dia udah mulai naik, saya ikutan sell lagi, berharap dia turun. Karena kalau dilihat dari time frame bawahnya, misal H4 gitu ya, wah ini dari sini lower high buat lower low, lower high lagi, ini lower low lagi lebih dalam, wah ini masih downtrend ini kayaknya. Terkecohnya di situ, seolah-olah dia 4 sedang downtrend, ternyata sejatinya downtrend di time frame kecil itu adalah koreksian uptrendnya time frame gede gitu. Harusnya di sini udah pada TP dari sell yang di sini. Pas dia naik saya terkecoh, wah ini lagi koreksi nih. Ini kan di 4 lagi downtrend tadi ya, di sini lagi downtrend. Ini pas koreksi tak sell aja gitu. Tak sell ya, ini masih mau turun kan, saya sell di sini lah, dia bablas gitu. Jadi di situ kesalahan kita terkadang melihat setup compression ini. Jadi sangat diperlukan melakukan multi time frame analysis, atau kalau di price action itu dikenal dengan top down analysis. Nanti insya Allah saya buatin video mengenai top down juga ya, mengenai top down analisis juga ya. Terus setelah top down analisis, yang terbaik entry menunggu konfirmasi, jangan pakai touch trade gitu, karena kalau udah ada konfirmasi besar kemungkinannya entry kita akan benar gitu. Nanti saya buatin juga mengenai top down analysis yang pertama, terus mengenai konfirmasi trading nanti saya buatin videonya, jadi pastikan kalian subscribe dulu ya kawan-kawan. Saya rasa itu aja bedah-bedah
jurnal trading saya yang ada setup compression di dalamnya. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Jangan lupa subscribe. Nanti saya bahas yang saya bilang tadi, dan tentunya masih banyak banget yang mau saya share di channel ini. Jadi tungguin aja ya kawan-kawan. Soalnya saya kalau buat video itu nunggu malam gitu ya. Nunggu malam udah pada tidur gitu, baru tenang gitu, fresh otak kalau mau ngomong-ngomong gitu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kalau kalian suka jangan lupa like video ini, subscribe juga, nantikan video-video saya berikutnya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk saya dan Anda semuanya. Makasih udah nonton.